Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desaraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan moral peserta didik. Dan video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 2 oleh Ibu dosen Dr. Rita Aryani, Magister Manajemen. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi mengenai perkembangan moral peserta didik, kita pahami dulu pengertian dari moral. Moral dari bahasa Latin yaitu moralitas, yang mana istilah manusia untuk menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut juga amoral, yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam tahapan perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional memiliki moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral dan murni dari dalam bentuk egosentris. Dan yang kedua, tahapan konvensional. Tahap konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini memiliki moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Dan yang ketiga, tahapan pasca konvensional. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahapan 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang kita masuk ke dalam perkembangan kesadaran moralitas anak. Yang pertama, tahapan perkembangan moral anak menurut Piaget. Dan yang kedua, tahapan perkembangan moral anak menurut Colbert. Tahapan perkembangan moral anak menurut Piaget adalah pengamatan dan wawancara pada anak usia 4-12 tahun menyimpulkan bahwa anak melewati dua tahapan yang berbeda dalam cara berpikir tentang moralitas, yaitu yang pertama, tahap moralitas heterogen. Di anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heterogen, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatas-pembatas dalam bertingkah laku. Dan selanjutnya, tahap moralitas otonomi. Di anak usia 5-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dari mewujudkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan nilai dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan simbiotik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam tahapan perkembangan moral anak menurut Colbert. Selain Piaget, Colbert juga menekankan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam beberapa tahapan. Colbert menggambarkan tiga tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkat memiliki dua tahapan, yaitu yang pertama, moralitas prakonvensional, yang mana prakonvensional adalah tingkat terendah dari penalaran moral. Pada tingkat ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward, imbalan, dan punishment, hukuman eksternal. Selanjutnya, moralitas konvensional. Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau menengah dalam tahapan Colbert. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Moralitas atas dasar persesuaian dengan peraturan dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Selanjutnya, moralitas
pasca konvensional. Di abad ini, seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif dalam memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan dan moral didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Hal ini mengarah pada moralitas sesungguhnya, tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari diri orang tersebut. Kita masuk ke dalam pengembangan moral anak di Indonesia. Anak Indonesia memiliki perkembangan moral yang tidak jauh beda dengan anak di dunia pada umumnya. Faktor-faktor pembentuk munculnya beberapa moral manusia diantaranya kenyataan hidup, tantangan yang dihadapi, dan harapan yang dicita-citakan oleh komunitas manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia telah mengalami kemunduran menyangkut persoalan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, sehingga bangsa ini butuh kembali menanamkan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa ini. Kemerosotan moral generasi muda perlu penanganan yang lebih intensif, di mana kita perlu menanamkan nilai moral sendiri. Kemerosotan moral yang dialami bila tidak diberikan perhatian khusus akan berakibat buruk bagi generasi yang mendatang. Jadi teman-teman,